Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Aduh lama banget aku nggak bikin video lagi dan ini baru sempet karena berbagai hal. So seperti biasa di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian progres kulit aku selama ini. Well, karena aku nggak mau basa-basi, kita langsung lanjut aja ke progres muka aku setelah memakai Natasha Skincare. Well, ini adalah progres muka aku setelah aku menggunakan krim atau produk dari Natasha Skincare. Kalian bisa lihat di sini. Di sini. Ini juga. Ini aku nggak pakai krim bedak atau apapun, aku cuma pakai lipstick aja. Kalian masih bisa lihat masih banyak bekas-bekas merah. Di sini juga ada beberapa bekas di jidat. Kayak gini. Oke, kita mulai bahas aja. Gimana sih kalau kalian misalkan tanya ke aku pendapatnya untuk pakai si krim Natasha ini? Overall menurut aku ketika kita pakai krim itu kalau udah cocok pasti cocok banget, tapi kalau misalkan krimnya ternyata malah bikin breakout, menurut aku itu lepas aja. Untuk yang si case Natasha ini, selama di kulit aku mereka ini baik-baik aja, cuman ada di satu saat ketika si jerawat ini tetap muncul. Tapi balik lagi aku nggak bisa salahin ini ke krimnya aja, karena ternyata setelah melalui beberapa tahun dengan jerawat ini, aku makin tahu kalau penyebab utama dari si jerawat-jerawat yang timbul di muka ini itu tidak hanya disebabkan oleh krim yang tidak cocok, tetapi juga oleh gaya hidup kita. Misalkan kalian suka makan pedas, aku nih suka banget makan pedas. Terus yang kedua, kalian misalkan begadang dan kurang tidur. Terus yang ketiga faktor stres, itu faktor stres misal di kerjaan atau kalau yang masih kuliah dengan pekerjaan rumah kayak tugas-tugas kalian pikirin malah jadi stres, itu juga bisa memicu timbulnya jerawat. Nah kalau misalnya di case aku ini, selama aku pakai Natasha jujur jerawat itu masih pada keluar, tapi akhirnya aku memutuskan untuk aku coba ini mungkin bukan dari krim tapi dari gaya hidup aku. So aku udah mulai nyoba buat tidur cukup, terus untuk mengelola stres, terus juga untuk pola makan. Dan yang ternyata yang paling ngaruh dari aku itu adalah pola makan, karena ketika aku berusaha untuk mengontrol tidak memakan pedas, yang nomor satu tuh di aku tuh pedas, itu jerawat itu lebih terkontrol dan nggak sering banget gitu munculnya. Tapi kalau muncul jujur aku masih muncul. Terus yang kedua itu makanan-makanan yang berminyak kayak gorengan, itu aku udah kurangin banget. Terus yang ketiga ya makan sayuran. Aku termasuk tipe orang yang kurang suka dengan sayuran-sayuran, tapi karena memikirkan untuk kesehatan juga untuk kulit muka yang lebih sehat, itu aku coba untuk memakan sayuran. Dan overall hasilnya menurut aku better daripada sebelum aku mengatur gaya hidup ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini aku mau bahas tentang berapa lama sih aku bisa dapetin kulit yang stabil, yang lumayan sehat untuk ukuran aku yang biasanya berjerawat terus. Nah, aku udah pakai Natasha ini sekitar 5 bulan. 5 bulan itu aku pakai Natasha, tapi di dalam 5 bulan itu selalu ada aja jerawat-jerawat. Spesialnya kalau misalkan kita mau haid, itu udah pasti banget mengganggu banget kan ya kalau jerawat tuh. Nah, tapi aku saranin yang tadi itu kalian harus bisa ngejaga pola makan, pola tidur, mengelola stres.
Itu yang paling penting daripada kalian harus gonta-ganti krim, karena kalian tahu sendiri di video yang sebelumnya aku udah kasih lihat ke kalian berapa puluh macam skincare yang udah aku cobain, dan ternyata itu bukan faktor utama kalau di aku ya, tapi mungkin akan berbeda dengan case yang lain. Nah, overall sih aku bisa dibilang aku bakalan tetap purchase si Natasha ini sambil aku terusin gaya hidup yang lebih sehat lagi yang tadi udah aku jelasin. Oh iya, satu lagi yang paling penting adalah kalian harus banyak minum air putih. Nih kayak gini aku udah kemana-mana aku selalu bawa tumbler sekarang untuk minum supaya jadi kalau misalkan kita baca di literasinya itu kalau misalkan kita banyak minum air putih itu bakalan ngebuat kulit kalian menjadi lebih sehat. Nah ini yang udah aku coba aplikasikan dan memang benar ini better banget. Kalian bisa lihat ini aku tanpa apa-apa ya. Aku seneng banget sih kayak akhirnya jerawat aku ini bakalan mereda juga. Buat kalian yang masih pada berjuang untuk menemukan skincare atau berjuang dengan jerawat yang sudah kalian lewati berapa tahun lamanya, kalian harus semangat karena kalian harus percaya semua penyakit itu ada obatnya. Dan kalau menurut saranku, kalian jangan hanya terpaku pada skincare aja. Pasti sih kalau cewek itu pasti gatel banget pengen nyari skincare yang cocok. Ada selebgram yang rekomendasiin produk apa, kalian pasti pengen ikut karena si mukanya yang kinclong. Percayalah, mereka pun gak mungkin ganti-ganti skincare setiap hari sesuai sama yang mereka promosiin. Jadi menurut aku balik lagi untuk nyari skincare yang cocok memang kita harus berani nyoba, tapi alangkah baiknya gaya hidup kalian juga dirubah ya. Dan untuk perjalanan skincareku ini aku bisa bilang bener sih, kita harus sabar dan kita harus selalu percaya diri dengan apa yang kita punya, karena banyak banget pasti orang-orang di sekitar kalian yang mukanya gak jerawatan dan tetap ngomong ke kalian, kamu sih ganti-ganti skincare, kamu sih jerawat satu malah dipencet jadinya malah banyak segala macam. Dan itu pasti ngeganggu banget sih buat kalian. Jadi pesan dari aku, kalian harus tetap semangat dan ingat jaga pola hidup sehat, oke? Dan mungkin untuk di video kali ini aku bakal cukupin di sini aja dulu. Kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Aku juga bakalan ngebahas beberapa produk yang mungkin kemarin aku belum sempat bahas tentang perjalanan skincare aku yang bisa dibilang gagal dan malah bikin breakout. Thank you so much buat kalian yang udah ngedukung YouTube channel ini. Semoga YouTube channel ini bisa berguna buat kalian, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Thank you and see you later.